sampai Kamis. Duduknya nggak apa. Kemudian kalau hari Jumat jam 8 sampai jam setengah 3. Kita ada koleksi buku tercetak dari semua ceket semua bidang. Terus itu ada koleksi e-book juga, koleksi jurnal, kamus, ensiklopedia, koleksi referensi lah ya. Terus koleksi pre-literatur, jadi skripsi, tesis, disertasi. Kalau yang tercetak itu tesis sama skripsi, yang digital udah semuanya, skripsi, tesis, disertasi, dan tugas akhir. Di sini kami ingin menanyakan juga bagaimana cara peminjaman dan penambahan. Untuk peminjaman buku itu kan hanya bisa dilakukan oleh sivitas akademika ya, bila khususnya mahasiswa. Mereka mendaftar menjadi anggota, kemudian setelah itu mereka mengaktifkan password, nanti mereka bisa langsung pinjam menggunakan mesin kioska dan menggunakan KTM. Jadi melakukannya peminjamannya mandiri. Di sini ada Iya, ada layanan e-book, ada di ruangan referensi, e-book, e-jurnal. Terus sekarang saya ingin bagaimana sih cara Pustakawan itu melayani pengguna yang kesulitan mencari referensi? Di layanan referensi kita punya layanan bimbingan pemustaka. Jadi ketika mahasiswa nanti kesulitan mencari, misalnya dia dapat tugas nih buat artikel, dia disuruh mencari referensi dari dua jurnal gitu, atau dari mencari dari e-book atau apa, nanti siswanya bisa ke pustakawannya nanti yang akan mengarahkan dan menjelaskan bagaimana mencarinya di komputer. Kira-kira perpustakaan universitas ini benar-benar belum terjadi pelanggaran kode etik dari pustakawan? Karena kalau pelanggaran mungkin kayak akses ke skripsi kali ya. Akses skripsi itu kan kita tidak open access yang kayak full text, hanya beberapa kayak bab awalnya aja, bab pembahasan sama bab lampiran dan tidak tampilkan. Itu mencegah plagiarisme. Nah, di perpustakaan kami memastikan baik pustakawan maupun pemustakannya itu tidak melanggar kode etik. Terus Ibu, aku ingin bertanya lagi tantangan terbesar di era digital ini sekarang bagi pustakawan. Kalau bagi pustakawan sendiri, khususnya adalah pengembangan kompetensi, karena ternyata ketika zaman ini makin makin teknologi berkembang, perubahan itu makin pesat ya. Ternyata pustakawan pun pada akhirnya dituntut juga untuk bisa mengimbangi teknologi yang sudah ada sekarang yang berkembang pesat, dan juga soft skill lainnya gitu. Maka jadi pustakawan sekarang itu sebenarnya menurut saya seperti seorang yang apa aja bisa gitu. Kehadirannya tuh nggak boleh dianggap sepele ya, nggak boleh dipandang sebelah mata, karena kita bukan hanya belajar bagaimana cara mengolah buku, tapi ternyata kita dituntut juga bisa nulis artikel. Kita tuh sebenarnya pustakawan ada kewajiban juga untuk membuat jurnal, buat karya ilmiah gitu. Kemudian kita juga makin kesini ya dengan dengan makin ramainya penggunaan media sosial, kita juga harus terampil misalnya paham digital marketing, itu kan akan bantu di bidang promosi ya. Harus paham gimana caranya desain, minimal pakai Canva lah, harus paham gitu. Pakai tools untuk administrasi kayak Microsoft Office atau Google Workspace ya, yang spreadsheet segala macam, bikin form apa, kita harus paham gitu kan. Terus mungkin sedikit
pengetahuan tentang IT karena kita sudah otomasi gitu kan ya, tentang pengelolaan manajemen project kayak kita 2 minggu lalu buat expo gitu kan, kita kan harus paham tuh gimana sih caranya membuat event ya gitu ya, mengorganisir event gitu kan. Terus juga bahasa itu juga penting, bahasa Inggris kan itu kita juga harus bisa sebagai pustakawan. Iya benar. Jadi memang sebenarnya banyak apa ya tantangannya itu yang menurut saya sekarang itu adalah dari internal pustakawan untuk mengembangkan dirinya. Selanjutnya adalah kalau dari eksternalnya bagaimana kita, kebutuhan kita terfasilitasi. Tapi alhamdulillah pustakawan di Perpus Unila itu selalu terfasilitasi terkait dengan pengembangan kompetensinya gitu ya, dan juga kesempatan untuk mengembangkan dirinya gitu. Jadi mungkin kedepannya tantangannya itu adalah gimana caranya kita bisa bersaing nih misalnya dengan pustakawan di Jawa gitu ya, kan mereka sangat progresif banget tuh, sangat inovatif banget. Nah kita pengen kayak di perpustakaan Unila nih minimal kita bisa ada lah gitu di level yang sama-sama mereka, bisa memberikan inovasi setiap tahun gitu kan, terus bisa membawa perpustakaan itu terakreditasi unggul lah atau A gitu. Itu yang akan menjadi mungkin tantangan ke depannya. Ibu, pertanyaan yang terakhir itu pesan buat masyarakat tentang pentingnya perpustakaan. Iya, jadi kalau mengaitkan dengan tagline kami ya, perpustakaan itu adalah center of knowledge. Jadi pesan saya untuk masyarakat adalah jika ingin mencari sebuah informasi yang valid, jika ingin memperluas wawasan, menemukan dunia yang baru gitu ya, itu bisa berkunjung atau datanglah ke perpustakaan, karena perpustakaan itu adalah pusatnya pengetahuan di mana kita bisa mengembangkan diri kita gitu ya melalui bacaan-bacaan yang kita sediakan. Selain itu perpustakaan itu kan juga bukan hanya tempat disimpan tersedianya buku-buku saja, tapi kalau kayak Perpusnas ya, dan insya Allah kami akan adaptasi juga, perpustakaan itu pada akhirnya menjadi sarana rekreasi gitu ya, sarana untuk semua masyarakat, lapisan masyarakat itu bisa menemukan bisa bersenang-senang juga gitu. Jadi tidak hanya baca tapi juga bisa bersenang-senang. Kalau di perpustakaan itu kan ada nonton bareng, berkegiatan bareng, belajar bareng atau apa gitu ya, ada kelas-kelas seni gitu. Nah jadi perpustakaan itu bukan gudang buku, tapi perpustakaan itu adalah tempat di mana ilmu pengetahuan itu berpusat. Tempat di mana ketika orang datang ke perpustakaan bisa jadi ada inovasi baru dan pengetahuan baru yang mereka dapat dan mereka buat mungkin ya dari sumber-sumber yang ada di perpustakaan gitu, dan juga merupakan tempat berkembangnya sebuah budaya, dikenalnya sebuah budaya gitu. Jadi jangan ragu untuk datang ke perpustakaan, karena di perpustakaan lah sebenarnya suatu budaya, suatu pengetahuan itu lahir atau berkembang gitu. Dan di perpustakaan, di perguruan tinggi itu justru lahirnya dari perpustakaan.